nih lur, stroberi ya ketika musimnya. Ini yang gede-gede kayak gini mahalnya luar biasa loh lur. Jadi si tikus itu makaninya bagian bijinya doang lur. Ini cuman bijinya yang dimakanin ya sama si tikus. Dan di depan ada sayur yang Nyong Watashi suka banget, yaitu sayur Mizuna lur. Lihat tuh. Rasanya bener-bener enak lur. Nyong Watashi jujur sayur favorit mungkin ya. Bukan rambanan atau tapi gombrang-gombrang banget ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian apa aja sih kerjaan ketika bulan puasa ya. Jadi ketika bulan puasa pekerjaannya berat apa enggak gitu. Pekerjaannya cukup menguras tenaga atau enggak. Terus nanti ya kita ngeliat-ngeliat hal menarik di tempat kerjanya Nyong Watashi ya lur. Oke. Oh iya, gimana lur puasa hari ini? Semoga puasa kalian selalu dilancarkan ya. Nggak kerasa sih, puasa kurang sekitar 10 hari lagi lah ya. Ini udah mendekati mau lebaran. Nih lihat. Jadi di sela-sela istirahat lur nih Nyong Watashi bikin video ya. Teman-teman udah pada pulang sebenarnya. Udah pada istirahat di rumah. Tapi kan istirahat di sini sama di rumah sebenarnya sama aja ya lur, karena ya kita nggak makan kan, kita nggak ada yang masak, nggak ada yang makan gitu. Jadi ya mungkin kalau biasanya ketika bulan puasa kayak gini istirahatnya itu kan 2 jam ya lur. Jadi istirahatnya itu dipakai buat tidur siang. Nah, puas banget sih sebenarnya kalau bulan puasa ya istirahatnya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, istirahat di tempat kerjanya Nyong Watashi itu dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. Nah ini udah jam 11 siang lur, tapi Nyong Watashi mau ngevlog dulu ya. Oke lur, sebenarnya pekerjaannya ini cukup nggak menguras tenaga ya ketika bulan puasa. Karena bulan puasanya itu ketika musim dingin. Jadi Nyong Watashi cuman kerjanya duduk kayak gini doang kalau habis panen ya. Kalau panen kan kayak yang dulu Nyong Watashi pernah bikin ya lur. Jadi ada kayak gerobak lur, namanya itu daisa ya. Bukan gerobak sih, pokoknya besi yang ada rodanya lah buat panen gitu. Cuman didorong-dorong doang. Paling yang sakit itu bagian pinggang ya. Nah sekarang Nyong Watashi mau nunjukin kursi yang buat kerjanya lur. Jadi kursinya kayak gini, ada rodanya ya. Kayak gini lur ya, namanya kerja pertanian ya lur. Kan ada tempat ini, tempat jalurnya ini ada yang basah, jadi ya kotor kayak gini lur, namanya kerja pertanian gitu, kotor. Terus ya kerjanya biasanya sambil pakai ini nih, pakai sarung tangan. Ini contoh ya, kerjanya itu ngambilin ranting stroberi yang udah buahnya udah habis kayak gini nih ya, sambil ngambilin ini juga daun kering nih ya, daun kering kayak gini lur. Jadi lumayan simple lah ya. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Nah jadi host yang ini tuh tadi pagi baru aja dipanen lur. Jadi di sini tinggal yang masih mentah ya. Terus tinggal yang kecil-kecil doang, karena kemarin yang gede-gede udah pada dipanenin ya. Panennya itu biasanya dari yang gede dulu lur. Stroberinya itu tumbuhnya kan yang gede-gede nih. Ini contoh stroberi yang bakal gede nih, bisa nih ya. Nih, ini bakal gede nanti lur. Terus biasanya kan langsung dipanen ya. Nah bunga-bunga yang kecil kayak gini ini biasanya jadi yang kecil nih, ukurannya kecil ya, matang kecil. Ada juga contoh kecil yang kayak gini nih, kecil banget lur. Tuh ya, kecil banget, tapi ini bener-bener banyak. Ini sebenarnya kemarin banyak banget ya, sampai panennya itu setengah hari nggak selesai lur. Setengah hari nggak selesai, sampai-sampai harus dilanjutin ketika habis istirahat lur. Sebenarnya bersyukur banget sih lur, selama Nyong Watashi di Jepang itu ngalamin bulan puasa ketika musim dingin ya. Jadi kalau musim dingin itu memang ya, Nyong Watashi kan sering ngomong juga di video ya, kalau puasa ketika musim dingin itu siangnya lebih cepat lur. Jadi normal ya, normal kayak di Indonesia waktu bukanya juga. Tapi kalau misalnya Nyong Watashi di sini bulan menangi
atau ngalamin bulan puasa ketika musim panas, itu mungkin Nyong Watashi juga nggak bakalan puasa ya lur. Soalnya karena apa? Karena musim panas itu Nyong Watashi kerja di host ini bikin galengan ya. Jadi nyangkulin ini nih, nyangkulin nyangkulin gundukan ya lur. Nyangkulin gundukan, terus ngarit pohon stroberi. Jadi pohon stroberi kan ketika udah selesai musim panen dia bakal dibabatin lur, kemudian ditanam ulang ya, ditanam pakai bibit yang baru. Nah selama musim panas itu kerjaannya di dalam host terus lur. Sementara suhu musim panas di Jepang itu bisa sampai 40 derajat lur. Bayangin ya, ketika musim panas di luar aja 40 derajat, apalagi di dalam host kayak gini lur. Ini bisa sampai mungkin 50 derajatan ketika di dalam host. Makanya kalau musim panas itu sebenarnya panasnya bener-bener berbahaya lur ya. Jadi sebenarnya ya beresiko juga kalau kerja di musim panas, apalagi di dalam host kayak gini. Tapi baiknya bosnya Nyong Watashi itu ketika kerja musim panas, dia selalu bilang kalau misal pengen minum atau kerasa panas banget, boleh keluar buat istirahat lur. Itu bukan di jam istirahat ya, itu ketika di sela-sela kerja. Kalau misal bener-bener pengen minum, pokoknya harus minum. Jadi harus bener-bener minum biar nggak dehidrasi, tiba-tiba kayak pingsan, itu bahaya banget lur sebenarnya ya. Soalnya ini kan hostnya ada banyak lur. Kita maculin ini, bikin gundukan ini, walaupun bikin gundukan sebenarnya kan pakai mesin. Tapi bagian ininya lur, lampeng ininya nih, lempengannya ya, itu harus dikencengin pakai cangkul. Jadi tangannya Nyong Watashi aja setiap kerja kayak gitu pasti melepuh lur. Ya. Oke, di sini Nyong Watashi mau nunjukin sedikit pekerjaannya ya lur. Jadi pekerjaannya itu walaupun sambil duduk kayak gini harus bener-bener teliti ya. Telitinya buat apa? Buat masukin bunga ini lur, bunga bibit, bunga kecil ya, calon buahnya dimasukin ke dalam tali. Jadi di sini tuh ada tali lur ya, dimasukin ke dalam tali supaya dia terpisah dengan daunnya ya. Kemudian kalau untuk daunnya ini ditaruh di bagian luar, nah gini. Terus kalau ada daun yang tumbuh di bunga kayak gini, dipetik ini ya. Nah ini contoh lagi nih, ini kan daunnya kayak nggak rapi ya lur, agak ditarik ke belakang kayak gini. Terus bunganya, ini kan bunga di luar nih, di luar tali, bunganya ini dimasukin lur kayak gini, set. Ini lagi nih, ini ya, dimasukin. Kemudian si bunga kecil ini ada daun diambil, terus ini disisain jadi beberapa buah doang lur, berapa butir doang ya. Nih dipetik kayak gini. Sambil pokoknya kerjanya ya, ngambilin ranting, terus bersihin bunga kecil, terus masukin bunga yang berada di luar. Terus ada lagi nih, ngambilin daun yang kering lur. Daun keringnya ini nanti dimasukin ke kantong ini. Ini sebenarnya kantong bekas pupuk ya. Taruh di dalam. Jadi kayak gitu lur. Simple sih. Terus selain ngelakuin hal yang tadi lur, ini ada lagi ngambilin ranting yang nggak ada buahnya ya. Jadi udah kosong. Ini diambil. Nih. Jadi ini tuh ada banyak banget ya lur. Ada banyak banget sampai sana tuh. Kayak gini doang sih pekerjaannya ya. Kemudian biasanya yang ngambilin rumput kayak gini lur. Rumput yang kayak gini juga dibersihin. Pokoknya bersihin lalu isinya. Nih, ini ada jebakan tikus. Nanti aku mau nunjukin stroberi yang dimakanin tikus ya, karena ada di host sebelah. Nanti kita kesana ya lur. Nih, ini jebakan tikus sebenarnya lur. Nih kalau teman-teman lihat juga nih, ini kan plastiknya buka ya lur, di atas ini buka, jadi buat masuk udara. Ini tuh sebenarnya otomatis lur, jadi otomatis buka sendiri, nutup sendiri, tergantung suhu di dalam hostnya ya. Jadi canggih lah lur pertanian di sini. Ada mesin juga nih, alat buat kayak
ngeluarin gas gitu, gas khusus. Ini Nyong Watashi mau nunjukin CCTV ya lur ke kalian, karena kalian pada penasaran kan, emang di situ ada CCTV gitu. Ada lur, CCTV di sini ada banyak sih. Kita lihat satu ya. Ini bener-bener stroberinya itu habis dipanenin hari ini lur, jadi kayak banyak banget yang masih mentah ya, yang matangnya sedikit doang, terus kecil-kecil ya, pink-pink kayak gini nih. Nah ini dia CCTV lur, tapi CCTV-nya agak ngaler nih. Kalau ini kayaknya CCTV-nya udah rusak deh lur. Soalnya ngarahnya ke bagian sini ya. Ini sebenarnya harus dibenerin nih. Ada satu di sana juga ada. Di depan ada nggak ya? Pokoknya ada lur CCTV ya di sini. Jadi bener-bener diawasi lur. Ya pokoknya pekerjaan di musim dingin itu nggak capek ya lur. Cuman paling pinggangnya sakit doang. Ketika sahur mungkin lebih dibanyakin minum air putih ya, minum air putih yang banyak supaya pinggangnya ini kan panennya sambil nunduk ya, itu bener-bener sakit sih biasanya. Makanya kalau sahur harus minumnya yang banyak lur. Nah ini kan yang buat panen lur, kayak yang pernah Nyong Watashi bikin videonya ya. Terus di sini ada tanaman daun mint. Ini bosnya Nyong Watashi yang nanam lur, daun mint. Kemudian ini nggak tahu daun apa ya. Ini kalau kalian ada yang tahu daun apa, komen aja ya lur, soalnya Nyong Watashi jujur kurang tahu sih ini daun apa. Oh ya lur, biasanya kalau udah mau memasuki musim semi itu kan stroberinya bener-bener banyak ya. Puncak tertinggi stroberi paling banyak itu di bulan Februari sama Maret, terus April juga sih. Pokoknya bulan Februari ke atas lur itu biasanya banyak banget stroberinya. Nyong Watashi aja ini kerjanya udah mulai setengah 7 pagi ya, tapi pulangnya itu masih jam 5 sore. Tetapi ketika hari Sabtu kan, sebelum-sebelumnya hari Sabtu cuman panen doang ya lur kerjanya. Biasanya panen itu jam 8 pagi sampai jam ya 10 lah normalnya ya. Tapi sekarang hari Sabtu itu udah masuk full ya. Kerjanya itu udah bener-bener full lur, dari jam setengah 8 sampai jam 5 lur. Jadi ya agak sibuk sih lur jujur. Nah sekarang Nyong Watashi mau nunjukin hal menarik lagi, yaitu stroberi yang dimakanin tikus lur. Jujur banyak banget lur di house sebelah ya. Kita kesana. Oke lur, kita ke house samping ya. Kita ke house samping. Jadi ini tuh house F lur. Ini kita nyebutnya house F. Yang ini G. G ini yang paling panjang ya. Kalau yang F ini yang paling luas. Ini di bagian house F ini ada stroberi yang dimakanin tikus. Tikusnya nakal banget lur. Ini kotak buat stroberi ya. Ketika panen pakai kotak yang kayak gini. Nih. Nah kalau di house ini belum dipanen lur. Terus ini ada CCTV lagi nih di sini. Nih ini CCTV ya. Nah, di sini banyak banget lur. Kalau kalian lihat ya. Nih. Ini dimakanin tikus bekasnya. Terus udah dipasangin jebakan juga nih sebenarnya di sini. Tapi ini yang paling banyak di sini sih lur. Tuh sampai sana ya. Nih, kalau kalian lihat ini udah kayak sampai busuk gitu ya lur. Sebenarnya ini sengaja ditaruh. Jadi selama si tikusnya ini belum ketangkep, stroberinya ini yang terkena yang udah dimakanin bakal didiemin gitu aja lur. Supaya buat umpan pancingan lah ya ibaratnya. Ini ada yang gede-gede kayak gini lur, dimakanin tikus. Nih. Jadi si tikus itu makaninya bagian bijinya doang lur. Ini cuman bijinya yang dimakanin ya sama si tikus. Ini kecil-kecil juga dimakanin dong lur. Yang paling gede nih ya. Bijinya doang lur yang dimakanin lur.
udah banyak banget lur. Ini ruginya bosnya Nyong Watasi, ini ruginya banyak banget lur kalau misal ada yang kemakan sama tikus ya. Ini biarin begitu aja lur, soalnya buat pancingan. Ini gede banget. Ya ampun. Ya. Jadi si tikusnya ini juga belum ketangkep. Belum kena jebakan nih. Ngeselin banget tikus. Tuh. Ya. Sayang banget lur sebenarnya. Kasihan juga ke bos ya. Kalau stroberi ini dimakanin tikus terus. Lihat lur. Ini bener-bener sebanyak itu ya. Sebanyak itu nih, sampai wangi banget. Jadi nanti kalau misal tikusnya ini kena jebakan, ini tuh biasanya nutup sendiri nih. Kalau misal ada tikusnya di dalam ya, dia bakal nutup sendiri lur. Tapi jujur tahun ini sih hama tikusnya nggak terlalu banyak ya dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Terus ada juga hama di sini tuh hewannya namanya namekuji lur. Namekuji itu sejenis siput, tapi siput yang nggak ada cangkangnya gitu loh. Di Indonesia kan juga ada ya lur, siput yang nggak ada cangkangnya. Jadi dia itu juga makanin stroberi, dibolongin lur, bahaya banget. Kalau panennya nggak teliti itu, aduh, kita bisa dimarah bro, karena stroberinya dimasukin ke kotak ya. Jadi ke kotak kan cuman yang bagus-bagus doang lur. Jadi Nezumi, tikus sama namekuji itu lur. Tapi yang paling ngeselin sih tikus ini. Ya. Ini lur. Stroberi ya, ketika musimnya. Ini yang gede-gede kayak gini mahalnya luar biasa loh lur. 250 gram aja harganya bisa sampai 100.000. Gokil emang ini buah-buahan di Jepang ya ketika musimnya. Apa aja sih lur sebenarnya, kayak sayuran, buah-buahan juga kalau misal lagi musimnya itu mahalnya luar biasa lur. Makanya petani di sini itu, petani di Jepang ya, petani sini tuh ya pada makmur lah ya bisa dibilang kehidupannya. Ya lur, banyak banget lur. Ini 100 biji lebih sih. Terus jujur stroberi tahun ini itu sebenarnya menurun ya jumlahnya, karena kan sebenarnya ada 4 host lur, 4 host yang biasanya ditanemin di tahun-tahun sebelumnya ya. Nah tahun ini itu ada 1 host yang nggak ditanemin karena memang kita kekurangan bibitnya itu pada terkena penyakit ya. Banyak bibit itu dibuangin lur karena penyakit ya. Memang ini tanaman di sini itu nanamnya harus bener-bener bibit yang sehat lur. Jadi sampai ngorbanin 1 host nggak ditanemin. Nanti kita coba ke sana ya, main ke sana ke tempat host yang nggak ditanemin lur. Pokoknya stay tune, ikutin terus. Nah sekarang Nyong Watasi udah pulang kerja, kita tinggal OTW ke greenhouse yang kosong ya lur, yang nggak dipakai. Ini di belakang ada tanaman gandum tadi ya, kalau kalian lihat itu punya Paman Baik. Jadi ladang yang itu tuh sebelumnya ditanemin edamame ya lur, tapi sekarang ketika musim dingin dialihfungsikan menjadi ladang gandum ya. Nih Nyong Watasi baru banget pulang kerja. Nanti sekalian sehabis bikin video ini Nyong Watasi mau ke supermarket lur, karena kemarin Nyong Watasi habis beli beras di toko Vietnam ya. Beli beras di toko Vietnam, ternyata berasnya itu ini lur, ternyata udah apek ya. Nggak lagi-lagi aku beli beras di toko Vietnam asli. Udah harganya 10 kilo 500.000. Pas dimasak, aduh, apek bro, bener-bener nggak bisa kemakan sih. Oke, jadi kalau teman-teman lihat host ini yang ditanemin stroberi sama sayur ya. Tapi penanaman stroberinya itu nggak sampai ujung lur, biasanya kan full ya. Ini 2 baris nggak ditanemin stroberi karena bibitnya habis. Nah yang dikorbankan adalah greenhouse yang ini nih, yang D ya. Ini D, ini E lur. Yang di sebelah tadi kan di sana F sama G ya. Nah ini greenhouse D, kita lihat di sini. Ini nggak ditanamin apa-apa ya. Padahal kalau ini ditanemin
Nyawatasi mungkin pekerjaannya bisa lebih banyak lur. Nih, ini cuman di traktor doang diratain biar gembur ini lur. Kemungkinan sih musim panas tahun ini ya, ini bakal ditanamin stroberi lagi. Jadi kenapa greenhouse ini itu dikorbankan? Karena greenhouse ini itu sebenarnya greenhouse yang ya bisa dibilang paling kurang bagus di antara greenhouse yang lain lur. Soalnya ini itu kecil ya, greenhouse-nya kecil, terus nggak terlalu tinggi juga. Ini ada otomatisnya ya, ada jendela otomatisnya, tapi ini kecil banget lur. Terus kalau lagi ada hujan, bagian sananya itu bocor lur. Nih. Jadi ini yang nggak dipakai greenhouse ini karena ya ini kan nggak terlalu luas ya, nggak terlalu luas. Terus dibandingkan dengan greenhouse yang lain, ya ini cocok lah lur buat dikorbankan ya, nggak ditanemin gitu. Tapi kalau masuk greenhouse kayak gini, karena di dalam house-nya ini hangat ya, sebenarnya takut ada ular sih. Karpet buat bagian tengahnya itu. Terus di sini ada mesin lur, mesin ya. Kemungkinan nanti dipakai kok lur ini lur. Ini ada masih ada bekas selang-selang ya, selang bagian dalam marucinya, bagian dalam gundukan. Nah, kita kan udah ngeliat greenhouse yang dikorbankan ya lur. Karena bibitnya itu udah pada penyakitan. Kita bakal menuju greenhouse yang ya, tapi ngeliat sayur-sayuran. Nah, ini dia greenhouse-nya, tapi Nyawatasi mau nunjukin ke kalian lagi nih, ada sesuatu yang menarik lagi. Ada lahan kosong di sini ya. Ini punya bosnya Nyawatasi juga lahan kosongnya. Tapi lahan kosongnya ini difungsikan buat buangin daun-daun kering yang habis kita ambilin lur. Kayak ini contoh ya. Ini daun stroberi kering. Ini ranting-ranting juga nih. Ranting stroberi ya, banyak. Yang paling banyak sebelah sana sebenarnya lur. Soalnya kan mobilnya lewat pinggir jalan, nanti dilempar-lemparin gitu karungnya. Kemudian nanti kalau ini udah kayak rumputnya tinggi, terus sampahnya juga udah banyak, ini nanti bakal ditraktor lagi lur, digemburin lagi ya. Nah, kita coba masuk ke greenhouse yang Nah, lihat ditanemin sayur kan lur sebelah situ nih. Nih, kalau ini lebah lur. Jadi lebahnya ini buat bunga stroberinya ya. Ini penyerbukan gitu. Kalau kita lihat di sini bosnya Nyawatasi ada nanam daun bawang, lihat. Cantik banget sih lur. Kita lewat situ aja deh. Lewat sini ya. Nih daun bawang udah beberapa kali dipanen sih, tapi malah dikasihin ke kita lur ini lur. Kalau yang itu pohon timun ya, itu pohon timun. Di sini ada bawang bombay sih kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah sih. Nih daun bawangnya bisa kayak gini lur, bagus banget lur ya. Tapi daun bawangnya ini nggak terlalu gede ya, nggak terlalu yang ukuran gede gitu lur. Tapi di Jepang ada daun bawang yang gede banget loh lur ukurannya, yang panjang banget. Itu ada beda jenis ya lur kalau sama ini. Ternyata ini tuh 3 baris ya, 1, 2, terus ini 3 baris yang nggak ditanamin stroberi. Tapi di bagian ini, di barisan yang ini cuman ditanamin sedikit doang lur di bagian ujungnya ya. Ini daun bawang, masya Allah bagus banget lur. Yang bikin subur sih ini ya, tanahnya sama bosnya Nyawatasi ini obatnya jujur Nyawatasi nggak tahu lur. Pupuk bagian dalamnya ya, pupuk cair yang di selang. Jadi di sini tuh ada selang. Jujur Nyawatasi kurang tahu dia pakai obatnya apa ya. Karena dia juga kayak ngerahasiain gitu loh lur. Ini selain ditanamin daun bawang, ada juga di depan ada sawi, terus horenso tuh bayam ya. Ada timun juga, nih kita lihat aja ya. Nih, jadi ini tanaman bayam. Bayam Jepang lur kayak gini ya. Ini kalau pakai bahasa Jepang horenso. Kemudian kalau yang itu timun ya, tapi belum memanjang itu lur. Nah kalau ini sawi lur, sawi ya. Terus yang paling Nyawatasi nggak ngerti sih tanaman ini sih.
Ini kata Babeh, kata bosnya Nyong Watashi sih sayur ya, tapi lupa nggak nanya juga sih ini namanya apa. Barangkali teman-teman ada yang tahu nih, yang lagi di Jepang ya. Daunnya sih ini mirip kenikir ya lur. Nih, ini sayurnya bener-bener lebat ya lur, masya Allah. Bosnya Nyong Watashi kayak pancen pinter banget lur. Jadi tani ini banget pinter ya. Apa-apa yang ditanam ya, kayak anggur, ini sayur-sayuran juga pokoknya lebat-lebat banget lur jadinya ya. Ini daunnya, kalau daun sayur yang ini itu mirip sayur kenikir ya, daun kenikir bukan sayur. Mirip daun kenikir yang biasa dibikin lalapan kalau di Indonesia. Tapi di sini nggak tahu. Jujurnya Watashi belum pernah makan sayur ini ya. Ini rimbunya luar biasa lur, tuh. Ya. Ini bener-bener goyor-goyor ya lur. Sayurnya lebat banget. Nah, ini juga, ini kalau nggak kemungkinan ya daun bawang lagi sih lur ini, tapi masih kecil-kecil gitu. Dan di depan ada sayur yang Nyong Watashi suka banget, yaitu sayur Mizuna lur. Ini rasanya mirip kayak daun jukut ya, sayur selada air atau jukut. Nyong Watashi biasa makan ini tuh dengan cara cuman direbus kemudian dicampurin pakai bumbu pecel. Tapi ini sayurnya masya Allah. Ini harganya mahal banget loh lur. Ya, ini harganya mahal banget di supermarket, bisa sampai 250 yen. Cuman beberapa lenjer doang. 250 yen itu ya sekitar 25.000 rupiah lah. Ini daun Mizunanya bener-bener lebat sampai pantas seteknya nggak empan kelinci ya, doyan ya lur. Buat kelinci juga ini kayaknya suka banget kelinci deh. Nih, lihat tuh. Rasanya bener-bener enak lur. Nyong Watashi jujur sayur favorit mungkin ya. Kalau untuk lalapan sayur ini sih. Soalnya sayur di Indonesia yang Nyong Watashi paling suka itu daun jukut lur. Daun jukut atau selada air yang biasanya ditumis, kalau enggak dibikin pecel juga sih. Nih. Tapi paling enak ditumis lur kalau daun jukut. Kalau ini ya Nyong Watashi cuman di sini cuman buat lalapan doang. Karena nggak tahu cara masaknya ya. Orang Jepang juga makannya kayak gimana Nyong Watashi nggak tahu sih. Jujur kalau daun jukut ini daun Mizuna ini lur. Nih jadi ada 3 baris, 1, 2, 3 yang nggak ditanemin stroberi. Kalau sebelah sini kan stroberi semua ya lur. Tapi kalau di sebelah sini lihat, ini diganti pakai tanaman-tanaman yang macem-macem ya. Bosnya Nyong Watashi juga kalau ngasih tanaman ini nggak kira-kira lur, sampai 1 kresek ya. Tapi ya Nyong Watashi seneng sih. Jadi bisa sedikit menghemat lah ya. Bisa dapat sayur kayak gini. Ini enak banget sih lur, Mizuna. Kalian harus coba nih. Daunnya kayak gini nih, tipis-tipis ya. Rimbun banget ya, masya Allah. Ini sayur loh lur, bukan rambanan atau tapi gombrang-gombrang banget ya. Semua bagiannya juga bisa dimakan lur, kecuali akar ya. Maksudnya batang sama daunnya ini bisa dimakan. Nggak pahit, nggak pedas atau apa rasanya. Tawar sih rasanya, kayak selada gitu. Ya tahun ini sebenarnya lumayan prihatin lah ya lur. Maksudnya stroberinya kan sedikit, terus bosnya Nyong Watashi juga karyawannya kan 4. Oh iya, jadi tahun ini itu bulan 5 ya, Mas Teguh itu dia udah habis kontrak lur. Dia pulang ke Indonesia ya, dia udah 4 tahun, dia ngambil 4 tahun doang di sini. Nih. Terus ya nanti kemungkinan Nyong Watashi sama teman-teman pekerjaannya jadi lebih sibuk lur. Soalnya kan karyawannya cuma 3 ya jadinya. Kemungkinan nanti ketika musim dingin, ketika udah mulai musim panen lagi, bosnya Nyong Watashi bakal manggil orang lagi lur. Terus kalian kalau yang nanyain loker ya, jujur Nyong Watashi nggak punya channel lur buat kalian kerja di sini ya. Apalagi kerjanya bareng gitu, kerjanya bareng sama Nyong Watashi di sini. Soalnya Nyong Watashi kan ya dulu ngikutnya LPK, terus LPK-nya ini kerjasamanya random lur. Maksudnya dia masukin orangnya itu nggak bisa milih kayak
Nyong Watashi misalnya, Nyong Watashi kerja di Jepang, di kota ini, terus bagian kerjanya di sayur gitu, itu nggak bisa milih ataupun nggak bisa dipilihin ya, bener-bener acak lur. Ini Nyong Watashi juga kerjanya di tempat stroberi itu karena ya beruntung aja lur mungkin ya, karena di antara teman-teman yang lain kan mereka kerjanya di sayur semua lur. Teman-teman Nyong Watashi yang berangkat bareng ya, yang kerja di tempat stroberi itu cuman Nyong Watashi lur. Jadi ya beruntung aja sih gitu lur. Jadi nggak bisa milih atau nggak bisa ngajakin kalian buat kerja di tempat kerja Nyong Watashi bareng gitu ya. Oke lur, jadi untuk videonya mungkin segini dulu ya. Terima kasih yang udah mengikuti videonya sampai akhir. Terima kasih buat kalian yang udah selalu support Nyong Watashi. Semoga Nyong Watashi bisa selalu menghibur kalian semua ya, dimanapun kalian berada juga. Kalian semoga selalu sehat, selalu dilancarkan segala urusannya, dan ya berkah selalu ya lur. Oke, sekali lagi terima kasih ya lur. Sehat selalu. Bye bye.